Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Kerupuk Kulit yang terletak atau beralokasikan di Sukaregang. Yang mana di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Nurul Iman. Kemudian ada rekan-rekan kami, diantaranya ada Ayu Siti Rahayu, kemudian ada Safira Indi Fakriani, dan yang terakhir ada Prisma Prialdi. Oke, baiklah, langsung saja ke pemateri pertama. Mungkin saya akan persilakan kepada Ayu Siti Rahayu yang akan membahas atau mempresentasikan hasil observasi kami. Padanya saya persilakan. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Kerupuk Kulit HWY ini berdiri sekitar tahun 1997. Usaha ini dikelola oleh Bapak Haji Wahyudin yang merupakan asli dari orang Garut. Usaha ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 14 Sukaregang Garut. Modal yang ia keluarkan kurang lebih dari 50 juta untuk 5 kintal kulit sapi dengan harga eceran kerupuk kulit seharga 25.000 per bungkusnya. Dan yang selanjutnya yaitu analisis deskripsi lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Yang pertama, tenaga kerja. Produksi kerupuk kulit memiliki tenaga kerja sebanyak 7 orang. Memproduksi kerupuk kulit adalah pekerjaan yang tidak mudah ditiru. Kebanyakan orang tidak bisa atau gagal dalam proses perebusan kulit sapi atau kerbau. Yang kedua yaitu modal. Modal yang dikeluarkan untuk proses produksi kerupuk kulit cukup besar. Dengan membeli kulit sapi dari para pemasok, kurang lebih 50 juta untuk 5 kintal kulit sapi. Yang ketiga, bahan baku. Dalam pembuatan kerupuk kulit, bahan baku utamanya adalah kulit sapi yang sudah melalui proses pengecekan kualitasnya. Yang keempat, keahlian utama bisnis. Memiliki keahlian utama di bidang produksi dan ingin menambah ke produksi yang lain. Misalnya usaha kerupuk kulit tetapi ingin menambah produksi tas, sepatu, sandal, dan jaket. Yang kelima, metode dan kegiatan. Metode produksi adalah kombinasi dari berbagai faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Dan yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu pemerintah. Jika ada kenaikan harga produk bahan baku, tentu akan berdampak terhadap omset dan keuntungan bisnis. Yang kedua, kompetitor. Banyaknya kompetitor yang sama menitipkan produknya di toko oleh-oleh, maka usaha kerupuk kulit HWY tidak akan kalah dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Yang ketiga, supplier atau distributor. Pemasok bahan baku HWY sudah berprofesional dan yang berkualitas, maka penyalur atau distributornya pun harus memilih orang yang benar-benar bisa memasarkan produk kerupuk kulit. Yang keempat, ancaman produk sejenis. Banyak ancaman dari usaha kerupuk kulit, dimulai dari pesaing yang memproduksi produk yang sama, yang lebih menarik, maka harus bisa menghadapi dengan memperbaiki kualitas dan menurunkan harga untuk bisa bersaing. Yang kelima yaitu ancaman produk substitusi. Ternyata ancaman bisnis kerupuk kulit tidak hanya berasal dari produk sejenisnya, tetapi juga dari produk substitusi atau pengganti seperti kerupuk Palembang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Indi Fakriani. Selanjutnya yaitu ada analisis faktor strategi, di mana terdapat 10 kekuatan dan 10 kelemahan. Kekuatan diantaranya yang pertama ada akses bahan baku yang mudah didapatkan. Yang kedua, makanan ringan yang terkenal dan mudah menjadi khas Garut. Yang ketiga, memiliki manfaat seperti dapat mengobati mah, baik untuk pertumbuhan tulang, baik untuk pencernaan. Dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Garut. Yang kelima, memiliki brand
nama yang kuat. Yang keenam, harga cukup terjangkau dibanderol dengan harga 25.000. Yang ketujuh, memiliki berbagai macam jenis varian. Yang kedelapan, distribusi yang cukup luas, mudah dijual di mana saja, seperti toko, rumah makan. Yang kesembilan, memiliki kualitas produk yang baik. Yang kesepuluh, tempat usaha yang cukup strategis. Berikutnya ada kelemahan. Di antaranya yang pertama, perlu melakukan pengecekan kesehatan kulit sapi. Yang kedua, bahan baku pembuatan kerupuk kulit harus dipesan terlebih dahulu dari luar kota. Yang ketiga, produk yang ditawarkan tidak bertahan lama. Yang keempat, naik turunnya harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual. Yang kelima, kurangnya promosi hanya sebatas dari mulut ke mulut. Yang keenam, kerupuk kulit mengandung banyak minyak karena melakukan penggorengan berulang. Yang ketujuh, kerupuk kulit mudah remuk atau bubuk. Yang kedelapan, keahlian pegawai masih rendah. Kesembilan, kurang berani melakukan inovasi ke dalam merek atau kemasan. Yang terakhir, peralatan yang masih manual dan sederhana. Berikutnya akan disampaikan oleh Prisma. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis faktor strategi dari segi eksternal atau opportunities. Yang satu, perlu melakukan pengecekan kesehatan kulit sapi. Lalu yang kedua, bahan baku pembuatan kerupuk kulit harus dipesan terlebih dahulu dari luar kota. Yang selanjutnya ketiga, produk yang ditawarkan tidak bertahan lama. Lalu yang keempat, mempengaruhi harga jual. Dengan adanya mempengaruhi turunnya harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual, maka itu bisa mempengaruhinya. Lalu yang kelima, kurangnya promosi hanya sebatas dari mulut ke mulut saja. Lalu yang keenam, kerupuk kulit mengandung banyak minyak karena melakukan penggorengan yang berulang-ulang. Selanjutnya ketujuh, kerupuk kulit mudah remuk atau juga bisa bubuk. Yang kedelapan, tumbuhnya daya beli masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat yang semakin praktis. Yang kesembilan, adanya pedagang pertama sehingga kemudian penawaran kerupuk kulit seperti memasarkan ke toko, warung, dan juga lainnya. Dan terakhir 10, adanya perlindungan pemerintah dengan adanya izin usaha kerupuk kulit kepada HWY. Selanjutnya, ada di external threats. Banyaknya yang bersaing juga mendapatkan kulit sapi atau kerbau. Kedua, produk pesaing yang lebih menarik dan segi kemasan dan merek. Ketiga, di pasaran atau dititipkan ke toko-toko, sedangkan kaya pesaing yang menitipkan ke toko yang sama. Yang keempat, pengaruhi dari cuaca, proses penjemuran pada kulit sapi juga tujuan deras maka akan berdampak terhadap kulit sapi yang akhirnya akan ada rasa pahit terhadap kerupuk. Yang kelima, konsumen yang sensitif terhadap harga, baik pada saat timbulnya isu maupun kenaikan harga produk. Yang keenam, banyak isu negatif bahwa kerupuk kulit mengandung kulit kerbau atau sapi yang busuk yang dapat merugikan. Selanjutnya yang ketujuh, bahan baku kerupuk kulit yang masih bergantung pada pemasok dari luar kota. Dan kedelapan, banyak munculnya usaha yang sejenis dengan sistem-sistem yang sama pula. 9, munculnya produk pengganti seperti kerupuk, ubi, udang. Dan terakhir 10, pesaing memiliki toko yang lebih banyak dibanding HWY. Lalu selanjutnya ada tabel matris kompetitor. Dari keseluruhan semuanya total dari bobot yaitu 0,55, rating 20, bobot skor 1,36, dan rating dari bobot skor kerupuk ubi ratingnya 18, bobot skornya 1,27. Jadi di sini adalah hasil dari bobot dikalikan dengan peringkat atau rating di mana perusahaan akan mendapatkan dan menerima skor pada masing-masing faktor. Skor
total hanyalah jumlah nilai individu untuk perusahaan. Jadi perusahaan yang mendapatkan nilai total tertinggi relatif lebih kuat dari pesaingnya. Seperti di atas, bahwa nilai dari kerupuk kulit ini mampu memasarkan ke banyak toko. Jadi memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan kompetitor yang lain. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu matriks SWOT. Yang pertama yaitu strength dengan opportunities. Manfaat dari kerupuk kulit sudah diketahui oleh banyak orang dan kerupuk kulit ini sudah menjadi makanan ringan khas dari Garut. Maka usaha kerupuk kulit HWY harus mampu mempertahankan kualitas rasa dari kerupuk kulit, menggunakan bahan baku yang bagus dan baik. Dan cara pembuatannya pun harus melakukan pengecekan terhadap kulit sapi atau kerbau, sehingga hasil dari kerupuk kulit akan bagus. Kemudian, bisnis ini harus memperbanyak distributor atau penyalur penjualan, mempertahankan kualitas produk kerupuk kulit, dan dengan adanya usaha ini akan meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja, serta UMKM. Kerupuk kulit dapat membuat produk yang berbeda dengan membuat bentuk kerajinan seperti tas, sepatu, jaket, dan dompet. Yang selanjutnya yaitu weakness dan opportunities. Strategi ini adalah meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang di mana ada peluang, tetapi caranya memprioritaskan kelemahan yang harus diperbaiki atau disederhanakan. Maka kemampuan yang harus dimiliki untuk meminimalkan kelemahan sedangkan peluang sangat besar, sehingga harus gencar dalam memperkuat brand name, diupayakan produk kerupuk kulit dapat dinikmati oleh semua kalangan. Harus memberikan pelatihan kepada tenaga kerja atau pegawai agar pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan serta meningkatkan keterampilan pengrajin kerupuk kulit. Yang selanjutnya yaitu strength dengan traits. Yang keempat yaitu weakness dengan traits. Dan yang terakhir yaitu diagram SWOT. Dipersilakan untuk Ilham. Baiklah, untuk diagram SWOT di sini diketahui bahwa jumlah untuk strength itu menghasilkan poin sebesar 4,86. Kemudian jumlah untuk opportunities-nya itu ada 4,48. Kemudian weakness-nya itu ada 1,79 dan traits-nya itu ada 2,15. Nah, di situ kita bisa memasukkan ke dalam rumus di mana untuk koordinat analisis internal itu rumusnya adalah SW sama dengan S dikurangi W dibagi 2, di mana S itu totalnya adalah 4,86 dikurangi weakness yaitu totalnya adalah 1,79 dibagi 2 dan hasilnya adalah 1,55. Kemudian yang selanjutnya ada koordinat analisis eksternal. Diketahui dengan rumus O T sama dengan O dikurangi T dibagi 2. Di mana opportunities memiliki poin senilai 4,48 dikurangi 2,15 dibagi 2 dan hasilnya 1,165. Nah, jadi untuk titik koordinatnya terletak pada 1,55 dan berbanding 1,165. Bisa kita lihat di matrisnya atau di diagram kuadran 2. Nah, lanjut untuk dalam tindakan manajerial kita bisa simpulkan dari pembahasan yang telah diuraikan serta berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dari hasil analisis faktor internal atau yang lebih dikenal IFAS, yaitu didapat dari sejumlah faktor kekuatan dan kelemahan usaha yang berjumlah 6,65. Kemudian berdasarkan dari hasil analisis faktor eksternal atau yang lebih dikenal EFAS, yaitu didapat dari penjumlahan faktor peluang dan ancaman usaha yang berjumlah 6,63.
Hasil analisis dari matriks SWOT, strategi yang tepat yang bisa diterapkan yaitu strategi ST, yaitu meningkatkan atau mempertahankan kualitas mutu usaha baik mutu produk atau pelayanannya, meningkatkan kerjasama dengan pemasok kulit sapi atau kerbau agar tidak muncul isu yang beredar di kalangan masyarakat yang dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli. Berdasarkan analisis SWOT juga yang dilakukan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa posisi kerupuk kulit dari brand HWY tertuju pada posisi kuadran 1,55 sampai 1,165. Yang pada itu artinya yaitu situasi yang sangat menguntungkan, artinya organisasi atau usaha dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi atau suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Nah, maka dari itu, perusahaan atau bisnis usaha akan memiliki 3 pilihan tindakan manajerial. Apa saja? Yaitu tindakan perbaikan, revisi standar, dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Sesuai dengan analisis di atas, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha kerupuk kulit HWY harus melakukan tindakan manajerial, salah satunya mengembangkan jadwal rencana baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Rencana jangka pendeknya yaitu mempertahankan kualitas, rasa, dan bahan produk dengan melakukan pengontrolan secara rutin, membina hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku. Sedangkan tindakan manajerial jangka panjangnya yaitu melakukan pengembangan variasi produk agar tidak ketinggalan dari pesaing lain, terus-menerus membina hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok bahan baku, tenaga kerja, dan konsumen sehingga dapat menciptakan sinergi dalam menghadapi pesaing-pesaing yang ada maupun pesaing-pesaing yang akan muncul nantinya. Mungkin itu presentasi observasi kelompok kami pada unit UMKM kerupuk kulit yang terletak di lokasi di Sukaregang, yang pada intinya kami semua sudah berusaha dengan sebaiknya dan apa yang kami presentasikan adalah sesuai dengan hasil yang ada di lapangan. Mungkin saya Irham Nurul Iman selaku pengatur waktu dalam kesempatan ini pamit undur diri dan ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mempresentasikan hasil observasi dengan sebaik-baiknya. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.